Salam Marinir. Dari Mako Detasemen Jala Makara, saya Serdia Emilia akan memberikan informasi terkini, teraktual, dan terpercaya prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Bertempat di Gedung Auditorium Denma Mabesal, Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Marinir Andy Supardi menghadiri Forum Groups Discussion Integrated Maritime Surveillance System tahun 2024 dengan keynote speech Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla. Guna menunjang tugas Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Marinir Andy Supardi didampingi Wadan Kormar, Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan menerima kendaraan taktis mobil EM Radar and Command Center yang diserahkan langsung Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Marinir Andy Supardi menyematkan privat menembak pistol ulung dan privat kavaleri Korps Marinir kepada Ketua Pimpinan AKN 1 BPK RI, Bapak Nyoman Adi Suryatnyana, usai melewati serangkaian kegiatan yang merupakan syarat menerima privat yang dilaksanakan di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bertempat di tempat pemakaman umum Cipenjo, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Marinir Andy Supardi didampingi Ketua Gabungan Jalas Nastri Korps Marinir, Nyonya Nana Edi Supardi, memimpin upacara pemakaman almarhum Kolonel Laut Suplai Isudin Arifianto SAP yang kesehariannya menjabat sebagai Kepala Keuangan Wilayah Korps Marinir. Dalam rangka memperkenalkan jenis senjata terbaru buatan PT Pindad, Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Marinir Andy Supardi menerima Tactical General Manager dari PT Pindad, Bapak Yanto Subiarto, bertempat di lapangan tembak pistol Cilandak, Jakarta Selatan. Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Marinir Andy Supardi didampingi Asop dan Kormar dan Aspotmar dan Kormar menerima audiensi Dewan Pembina Ikatan Alumni PPM School Laksda TNI Purnawirawan Dr. Surya Wiranto SHMH di Admiral Room Gedung Utama Markas Komando Korps Marinir, Jakarta Pusat. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-5 Komando Operasi Khusus TNI, Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Marinir Andy Supardi menghadiri acara tasyakuran bertempat di Gedung Mako Opsus TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Guna meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara, Komandan Korps Marinir diwakili Wadan Kormar Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan didampingi Ir Kormar Brigadir Jenderal TNI Marinir Trisubandiana menghadiri undangan jamuan makan malam dalam rangka peringatan berdirinya Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok ke-97 tahun 2024 bertempat di Ballroom The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan. Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta Brigadir Jenderal TNI Edi Saputra SIPM Han selaku panitia penyiapan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia didampingi Komandan Pasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk mengecek kesiapan kontingen TNI AL yang akan tampil di Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur maupun di Istana Merdeka Jakarta yang selama ini berlatih di Sarang Marinir Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam rangka mengasah kemampuan, ketangkasan, dan kesemaptaan jasmani, para prajurit Batalion Infanteri 2 Marinir melaksanakan latihan cross country dengan menempuh jarak 8 km bertempat di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Prajurit petarung Korps Marinir dari Resimen Kavaleri 1 Marinir yang tergabung dalam Lomba Binsar tahun 2024 melaksanakan tryout gabungan materi dayung berjarak 1000 meter bertempat di Pantai Ancol, Jakarta Utara. Komandan Pasmar 2 Brigadir Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir didampingi Sekda Kota Pasuruan Rudianto APMM meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Bahari Nusantara Pasmar 2 tahun anggaran 2024 di Desa Tambaan, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan.
Dalam rangka mempersiapkan serta membekali generasi penerus prajurit Trimedia, Batalion Intai Amfibi 2 Marinir melatihkan keterampilan mountaineering dan selam dasar Yontai VIP 2 Marinir di Kesatrian Sutedi Senaputra Karangpilang, Surabaya. Dalam rangka menguji ketahanan fisik, kemampuan mental bertanding dan ketangkasan, prajurit Resimen Kavaleri 2 Marinir melaksanakan tryout cross country, tembak pistol reaksi dan senapan TTO, dan dayung perahu karet di area Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur. Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 14 Sorong berganti tongkat kepemimpinan dalam sebuah upacara serah terima jabatan Komandan Yonmar Harlan 14 Sorong yang dipimpin oleh Komandan Pasmar 3 Brigadir Jenderal TNI Marinir Sugianto di lapangan Yonmar Harlan 14, Jalan Gunung Arfak nomor 1, Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Pasmar 3 Brigadir Jenderal TNI Marinir Sugianto menyambut kedatangan Satuan Tugas Marinir Pengamanan Pulau Terluar atau Satgas Marpam Puter 27 Wilayah Timur bertempat di lapangan apel Mako Pasmar 3, Kesatrian Agus Subekti, Jalan Sorong Klamono, kilometer 16, Distrik Laurung, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Atlet pencaksilat Pasmar 3 Serdamar Bayu Maulana kembali menorehkan prestasi pada kejuaraan pencaksilat dengan meraih medali emas pada kejuaraan Malang Championship tahun 2024 bertempat di Gedung Olahraga Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur. Berlangsung khidmat, Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir BS Kolonel Marinir Supriyadi Tarigan memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Batalion Infanteri 7 Marinir dari Letkol Marinir Alex Zulkarnain kepada Letkol Marinir Irwan Abidin di lapangan apel Kesatrian Yonif 7 Marinir. Pada puncak latihan Latma Multilateral Rim of the Pacific tahun 2024, prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut melaksanakan operasi perebutan sasaran amfibi dengan Air Rescue Operation bersama 4 negara diantaranya Amerika Serikat, Tonga, Filipina, dan Sri Lanka yang dilaksanakan di Marine Corps Training Area Below, Hawaii, Amerika Serikat. Sebagai wujud perhatian kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, prajurit marinir dari Satgas Marop Pam seputar Pulau Ndana memberikan pelayanan dan pengobatan gratis kepada masyarakat Desa Oseli, Rote Bardaya, Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Guna meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, prajurit Korps Marinir Satgas Marpam Ambalat bersama mahasiswa UGM Yogyakarta dan masyarakat melaksanakan kegiatan gotong royong pembersihan lingkungan di area kawasan konservasi mangrove Tanjung Harapan, Sungai Nyamuk, Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara. Sebagai upaya mencegah memberantas bibit penyakit malaria, Satgas Batalion Infanteri 6 Marinir Korps Habena melaksanakan pengasapan atau fogging di sekitar pos dan rumah-rumah warga Kabupaten Yakuhimo, Papua Pegunungan. Jaga kepercayaan rakyat, kibarkan terus panji-panji Korps Marinir. Dari Kompleks Arthur Solang Denjaka, saya Serde Emilia mewakili kerabat kerja Dispenkormar pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jalo Seva, Jaya Mahe, Marinir.